Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host podcast si paling fenomenal. Nama saya Ilham Ramadan dengan kelompok saya yang bernama Alvin Wahyu Febriansyah, yang satunya Ade Indrianto Pratama, dan Arya Kanugraha. ya, kita akan mempresentasikan tentang smart manufacturing dan bercerita tentang kehidupan kami sehari-hari, walaupun tidak sebagus yang orang-orang lihat. Ya, saya Ilham Ramadan menjadi host dadakan di acara ini karena tugas ini sangat membingungkan dan harus dikerjakan secara berkelompok. Sebenarnya tadi itu saya mau beranjak cuci baju, ya, tapi dikarenakan ada tugas smart manufacturing ini, saya menyematkan waktu saya untuk membuat podcast ini. Ya, bagaimana tentang Mas Alvin? Keseharian dan dari pagi sampai malam, apakah Anda melakukan kegiatan? Melakukan kegiatan Mas, bekerja. Pekerjaan apa yang Anda lakukan? Pengangguran banyak acara Mas. Ya, beginilah kami, dan saya coba ke Mas Haki. iya Mas. Mas Haki, bagaimana Bagaimana? keseharian Anda dari pagi sampai malam? Ya saya pagi bangun tidur, mandi. Bangun tidur, mandi. Makan, minum, tidur lagi. Memang sulit ternyata. Kehidupan. Inilah yang namanya kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah. Gula mahal Mas jadi pahit. Waduh, gula mahal jadi pahit. Seperti kopi tanpa gula. Ya, kembali lagi bersama saya. Saya lempar lagi pertanyaannya ke Mas Freddy. Mas Freddy, bagaimana kehidupan sehari-hari? Kerja ya Mas. Kerja. Iya. Oh, kerja apa? Di bengkel sepeda motor gitu Mas, kayak servis. Sebenarnya kerja di bengkel sepeda motor itu ya menyangkut paut smart manufacturing, Mas. Iya Mas, cuma kan beda sama yang kalau kerja di bengkel kan otomotif. Kendaraan ringan, kalau kan di smart manufacturing kan menuju ke seperti pabrik, industri gitu Mas. Iya sih. Jadi kalau di pekerjaan Mas, apakah ada smart manufacturing? Belum Mas, belum ada. Berarti ya di dekat-dekat rumah kita belum ada yang namanya pekerjaan yang memakai smart manufacturing, ya karena kami belum bisa bekerja secara orang-orang luar kerjakan Enggak. yang diinginkan. Tapi mencoba untuk yang diinginkan itu tadi. Ya, betul. Dan kami pingin pekerjaan kami cepat selesai dengan cepat. Ya, tentu itu kami ingin menggunakan smart manufacturing agar pekerjaan kami lebih cepat. Ya, contohnya banyak si perusahaan yang menggunakan smart manufacturing ya, tapi kebanyakan dari teman-teman saya terdekat belum ada tempat pekerjaan yang menggunakan smart manufacturing. Ya, menurut Mas Alvin, apakah bagus jika pekerjaan menggunakan smart manufacturing? Bagus Mas. Alasannya kenapa? Enggak ada lah ya. Ya mungkin sebagian Alasannya karena belum ada
smart manufacturing itu pekerjaan saya. Iya, ya sebagian mungkin belum bisa menggunakan smart manufacturing di tempat bekerjanya masing-masing. Ya sebenarnya smart manufacturing itu mempercepat kita untuk melakukan pekerjaan. Ya walaupun belum banyak yang menggunakan ya, tapi sebenarnya kita ini mencoba. Ya, saya kembalikan ke Mas Hakim. Iya Mas, apa Mas? Jelaskan bagaimana smart manufacturing menjadi sebuah solusi menuju industri 4.0. Dalam revolusi industri 4.0, smart manufacturing merupakan sebuah konsep. Untuk bisa merealisasikannya dibutuhkan proses migrasi data, sehingga penggunaan data manual dalam model ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Gitu Mas. Sebenarnya saya ya kurang paham tentang smart manufacturing. Ya, Tapi mencoba depan karena ini tugas dadakan dan saya ingin cepat-cepat selesai. Ya, tentu saya akan sekuat tenaga mengerjakan tugas ini. Ya, saya kembalikan ke Mas Freddy. Iya Mas. Jelaskan beserta contohnya perbedaan smart industri dan smart manufacturing. Jadi gini Mas, smart manufacturing itu mencakup segala hal yang berkaitan dengan revolusi industri untuk mencapai sebuah tujuan dari industri tersebut. Dan dibutuhkan proses transformasi sebagai hal-hal pendukung lainnya. Dan ada beberapa contoh kayak dari layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufacturing. Contohnya yang pertama itu smart grid, yang kedua smart service, dan yang ketiga itu smart mobility and traffic dan lain-lain lah. Kalau smart industri atau yang lainnya itu banyak Mas. Kalau contoh-contohnya Iya, iya. Ya memang contohnya untuk smart manufacturing itu banyak ya. Kalau menurut saya, dengan saya sering baca-baca di artikel, kebanyakan perusahaan-perusahaan luar menggunakan smart manufacturing. Ya mungkin seperti perusahaan sepeda motor ya, atau yang lainnya ya, setahu saya sih begitu ya. Ya mungkin saya akan kembali lagi ke smart manufacturing. Saya akan melempar ke saya sendiri. soal ke Mas Alvin. Sebutkan untuk Mas Alvin, sebutkan beberapa contoh layanan atau produk yang berkaitan dengan smart manufaktur. Coba Mas sebutkan. Berikut ini adalah beberapa contoh atau produk yang berkaitan dengan smart manufacturing. Contohnya satu, smart gear, smart service, smart logistik, smart home, smart building and city, dan lain-lain. Ya, cuma segitu. Cuma segitu Mas yang saya tahu. Ya, sebenarnya ada banyak lagi ya. Mungkin mohon maaf kami tidak tahu tentang yang lainnya ya. Mungkin bisa Anda tambahkan sendiri jika ada kekurangannya Di kolom komentar ya. Coba Anda tulis di kolom komentar YouTube kami ya, untuk menambahkan sisanya yang kurang. Berarti jawaban yang dari Mas Alvin nomor 3 itu Hampir hampir sama. sama dengan soal yang nomor 2, karena itu Mas Apa, Mas? Gini loh. Hampir sama, karena kebanyakan itu contoh-contohnya ya kayak gitu lah, kayak gitu kan. Smart grid, smart service, smart mobility and traffic, dan lain-lain. Hampir sama lah contoh-contohnya dari nomor 2 ketiga soalnya. Ya memang hampir sama ya. Ya mungkin paling orang awam tidak akan tahu tentang
contoh-contoh seperti ini. Ya mungkin mereka tahu jika mereka Mau bekerja mempelajari. dan mau mempelajari untuk menambah wawasan mereka. Tentang Ya, smart manufacturing. walaupun sulit untuk mempelajari smart manufacturing, kami tetap konsisten untuk berusaha membuat podcast ini sebaik-baik mungkin. Tetapi ya sebenarnya saya mau tanya satu kali lagi sih kepada mas-mas ini semua. Ya mungkin saya akan tanyakan kepada mas-mas ini soal terakhir dari saya agar saya pulang dengan senang. Ya mas-mas ya, tolong berikan resume sebuah perusahaan yang sudah menerapkan smart manufacturing. Ayo siapa yang jawab ini? Ayo coba. Mas Hakim mau dijawab boleh lah. Perwakilan aja. Sebutkan contohnya beberapa saja Nah, agar teman-teman kita bisa Iya, tahu. perusahaan yang menggunakan smart manufacturing yaitu Industri Astra Honda Motor. Industri Astra Honda Motor. Ya mungkin kebanyakan orang mau beli motor agar cepat-cepat naik sepeda motor, makanya itu mereka menggunakan smart manufacturing agar sepeda motornya cepat selesai. Cepat laku. Ada lagi mas, perusahaan yang menggunakan smart manufacturing yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Motor. Saya ya sebenarnya nggak tahu tempat perusahaannya, ya mungkin Di Indonesia mas yang pasti. Mas. di Indonesia. Iya, Mas. Mas, di Oh di Indonesia. Indonesia berarti ya, mungkin Anda bisa searching di Google untuk mengetahui letak perusahaan PT apa mas? PT Toyota Motor PT Manufacturing Toyota Indonesia. Motor Manufacturing Indonesia. Ada lagi mas? Ada mas. PT Schneider Electric efisien dan berdaya saing sekaligus mengurangi. Namanya agak sulit gitu mas ya. Iya mas. Ah, Ya mungkin sayanya yang sulit mungkin. Ya nggak tahu lagi ya. Memang namanya orang terlalu- bahasa Indonesia dipaksa untuk bahasa Inggris. Iya, namanya terlalu orang luar negeri, jadi kami tidak sepenuhnya paham untuk ya nama-nama perusahaannya itu. Ada lagi mas Hakim? Tapi Sudah mas, itu saja yang saya tahu. tapi gini mas, beberapa contoh dari soal yang terakhir ini gini, banyak contoh yang menimbulkan itu terjadi pada apa ya, kayak teknik, tentang teknik lah, contohnya smart manufacturing. Tapi di dalam teknik kayak kendaraan ringan, kayak mobil, sepeda motor kan gitu kan termasuk teknik kan mas. Iya, termasuk teknik. Cuma beda jalur kan, kalau teknik gitu kan ya teknik kendaraan ringan. Kalau sedangkan di pabrik atau kan pembuatan atau proses produksi gitu kan. Iya. Dan selaku jual beli, kayak pembelian dari customer. Hampir lah semua teknik itu mengandung smart manufacturing yang saya lihat sih. Untuk mempercepat Untuk mempercepat jual pekerjaan. beli dan jual apa? Untuk mempercepat proses pembuatan, Proses kan, pembuatan. untuk agar Iya. tepat target untuk pembeli. Kan semakin kita apa ya, semakin kita mengerjakan secepatnya meskipun dijangka 3 hari, kayak mengerjakan lebih cepat kan enak mas. Customer Nah. kan lebih senang meskipun apa ya, agak biaya mahal sih kebanyakan kayak. Itu kan kelebihannya mas ya. Iya. Kalau kekurangannya gimana mas? Kalau kekurangannya gini mas, kalau semisal kita menjanjikan customer membenahi sepeda, kita menjanjikan 3 hari, sedangkan itu menjanjikan waktu yang sangat 3 hari itu mode mesin mas. Sedangkan Hmm. itu gimana ya? Kita bisa mampu untuk 1 hari itu mampu. Cuma kita kelemahannya nanti customer itu akan itu mas, apa akan gimana ya? Akan menyepelekan kita. iya akan Seakan-akan itu rewel. gimana ya? Oh di sini cepat dan bayarnya kayak gini. Sedangkan itu
kelemahannya. Saling meremehkan lah customer gitu. Makanya kalau saya sendiri sih yang saya alami kerja di bengkel itu kita menjanjikan 3 hari. 1 hari kita selesai, cuma hari kedua kita kasih ke orang ke yang punya sepeda itu tadi. Supaya gini konsepnya kan tidak supaya tidak dan menyepelekan. Iya. Saling menghormati. Saling menghormati. Ya agar bengkel masnya lebih ramai dan menurut orang pekerjaannya cepat selesai, ya mungkin bisa jadi bengkel masnya bisa ramai orang untuk Alhamdulillah kita ya mendapatkan uang. saya sendiri ya bisa mas untuk yang saya senang sih ibaratnya kalau kerja di bengkel yang saya tidak bisa menjadi bisa dan banyak belajar lah mas masih saya sendiri ya gak bisa lah cuma mencoba untuk bisa. Ada satu pertanyaan mas untuk mas, berapa hari magang mas di bengkel itu? Kalau saya sendiri sih nggak makan bos, cuma awalnya kerja di situ itu gimana ya canda mas bercanda cuma ya kayak main-main ke bengkel ya lah. Apa diajak teman? Hobi. Berawal dari hobi mas, hobi sepeda motor, motif biasa lah kan. Iya. Yang penting nggak mainin hati. Asik. Dengarkan itu. Asik. Jadinya hatinya ayam. Jadinya laki-laki itu bukan main aja mas. Asik. Lebih baik mainan kendaraan ringan. Bener mas, jangan mempermainkan perempuan karena perempuan itu Dijaga bukan disakiti. harus Bener, dijaga. Perempuan kurang rujuk laki-laki. Karena surga ada di telapak kaki itu. Asik. Jadi jangan sakiti perempuan. Tetap jaga lah. Tetap jaga dan walaupun Harus sakiti kita. sedikit masalah diselesaikan dengan kepala dingin. Ya, kembali ke Mas Hake, bagaimana Mana apa mas? masnya ini tadi bisa berangkat untuk menyelesaikan podcast ini? Apakah banyak Rintangannya iku perjalanan di jalan mas pada saat masnya berangkat ke sini? Oh enggak mas, lancar sentosa. Tidak ada Tidak orang ada. ketilang atau polisi yang menilang? Aman mas, paling ya polisi mau bunuh diri tuh. Polisi tidur itu. Ya, saya coba tanya ke Mas Alvin, bagaimana Mas Alvin tentang ya podcast kita hari ini? Apakah podcast kita ini bisa mendapatkan nilai yang baik? Insya Allah mas, kita berusaha yang terbaik. Hasilnya urusannya yang kuasa. Amin. Selagi kita mau berusaha gitu ya pasti ada jalannya mas. Iya. Tetaplah berusaha walaupun cobaan banyak di depan. Keluarga sih mas hari ini jam Kuota berapa ya? dari saya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya, Bentar-bentar mas, saya ada yang ganjil nih. ada apa lagi? Mas kan sudah bertanya-tanya kepada kita. Ya? Iya, saya. Saya akan tanya balik gitu loh. Kesibukan mas sehari-hari itu seperti apa mas? Kayak apalah? Ya, kalau saya di rumah itu mas ya, kalau tidur ya mungkin malam itu nggak sampai jam 12. Ya mungkin sama orang tua saya disuruh tidur ya, karena saya selalu bangun pagi jam 5 untuk Sholat subuh. sholat subuh. Alhamdulillah. Siap ya teman gue. Ya habis sholat subuh ya biasanya saya ya olahraga dikit ya, kalau enggak ya tidur mas ya. Tapi di pagi harinya jam 7-8 saya berwirausaha. Apa maksudnya? Saya menjual somai dan tahu bakso. Masih merintis ya, saya tetap usaha untuk membeli
membeli barang yang saya impikan. Apa itu Mas yang sampai impikan? Ya mungkin saya ingin Rumah? apartemen, mobil, ya HP mungkin. Ya Amin, tapi amin. Ya tapi tidak semuluk-muluk itu ya. Mungkin bisa cukuplah kehidupan saya Mas. Ya mungkin untuk siangnya itu Mas ya. Saya paling ya menggiling adonan Mas. Jadi saya itu pergi ke pasar untuk menggiling adonan pembuatan sumai dan tahu bakso. Kan termasuk wirausaha Mas kan termasuk itu kan apa masuk dalam kriteria smart manufacturing kan? Ada penjualan dan ada Iya. pembuatan. Iya. gitu. Ya tapi kalau saya itu Mas ya tidak menggunakan alat-alat untuk mempercepat pekerjaan saya. Ya. Jadi manual Mas ya? Jadi manual saya mengerjakan keseharian saya itu membuat tahu bakso dan sumai. Ya paling selesai saya sore kalau nggak siang habis asar atau sebelum asar. Habis itu kuliah. Habis itu saya beranjak kuliah dan pulang. Kemana Mas kalau pulang? Kalau pulang saya langsung pulang Mas. Oh, Langsung nggak pulang. Tapi biasanya ya ngopi Mas. Saya pulangnya itu kemana Mas? Pulangnya pulang ke rumah kalau enggak Ke warung. mungkin ke warung, Mas. Ya mungkin itulah keseharian saya Mas. Tapi kebanyakan yang kerja sambil kuliah itu kebanyakan tidur lama-lama. Iya Mas, ya mungkin ada Capek, tuntutan capek. pekerjaan paginya. Jadi kita untuk tidur malam-malam juga mikir bagaimana kita bisa bangun paginya dan kesehatan kita agar tetap terjaga. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan di podcast ini. Ya jika ada kesalahan kata dan ada kejorokan kata-kata yang tidak seono, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.